Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Maroko, dari Merauke sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus dalam Kisah Rasul 4 mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab juga mengatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Mantap! Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita, dan semangat tahun baru akan terus mengikuti kehidupan kita. Walaupun sudah beberapa hari kita lalui, tetapi semangat Tuhan akan terus menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum saya membacakan firman Allah, mari kita terlebih dahulu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14b sampai dengan 17. Karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Mantap. Jadi youth strong in the Lord. Jadilah orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Jadi orang-orang muda kalau dia bersama dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Kita bisa melihat Yusuf, dan kita bisa melihat Timotius, dan orang-orang yang muda di dalam Tuhan, tetapi mereka betul-betul hidup mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dari sini saya akan mengajukan pertanyaan, apakah syarat-syarat untuk be youth strong in the Lord? Apakah syarat-syarat untuk menjadi kuat dalam Tuhan? Syarat-syarat untuk menjadi kuat, orang-orang muda yang kuat dalam Tuhan, menurut 1 Yohanes 2, 14-17 adalah, yang pertama, firman Allah diam di dalam kita, atau di dalam orang-orang muda itu. Kenapa saya fokuskan kepada orang-orang muda, bukan kepada kita? Karena orang-orang muda saat-saat ini sangat-sangat langka, ya, sangat-sangat langka memiliki keimanan yang begitu luar biasa. Orang-orang muda lebih mencintai game, lebih mencintai sesuatu yang mereka anggap lebih potensi dalam kehidupan mereka. Dan sangat jarang sekali mereka mau menggali firman Allah, mau menggali apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka lebih suka hidup dengan dunia internet mereka. Dan tetapi Alkitab katakan be youth strong in the Lord. Jadilah orang-orang muda yang kuat dalam Tuhan. Untuk menjadi kuat dalam Tuhan dikatakan syarat-syaratnya adalah, yang pertama tadi sudah saya katakan, firman Allah diam di dalam kita. Mazmur 119 berkata begini, bahwa how can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah? Itu sebabnya seringkali saya katakan sebagai orang muda, perkatakan firman Allah itu. Sebagai orang muda, mari hidup sesuai dengan firman Allah itu. Dan ingatlah, Anda tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan kalau Anda hidup seturut dengan firman Allah itu. Anda bisa menyelidik firman Allah bagaimana orang-orang muda. Anda bisa melihat Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana Tuhan mengangkat mereka tinggi-tinggi. Bagaimana Yusuf
diangkat tinggi-tinggi. Oleh karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan karuniakan hidup dalam kemudahan mereka untuk menjadi berkat. Karena mereka menjaga hidup mereka sesuai dengan firman Allah. Dan Yosua kita lihat bagaimana ini si Sadrak Mesak Abednego, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjaga hidup mereka supaya sesuai dengan firman Allah. Yang kedua kata firman Allah, syarat yang kedua adalah kita mengasihi Yesus bukan dunia. Haleluya. Kan orang-orang lebih mengasihi dunia ini. Satu contoh, orang akan lebih suka berlibur. Ya, saya tidak melarang kita berlibur. Saya juga suka berlibur kan gitu. Tapi ada banyak waktu disediakan untuk berlibur. Tapi untuk berlibur di bawah kaki Tuhan itu saya pernah ingin berlibur lama-lama ya. Lalu kemudian ini kisah yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya mau berlibur dari pelayanan saya untuk sementara waktu karena kejenuhan juga mungkin ya. Karena juga ada banyak hal sehingga saya diajak oleh teman saya ke Semarang untuk berlibur. Saya sudah berikhtiar untuk tidak melayani di Semarang. Ya, saya sudah berjanji dalam diri saya akan ya stop lah dulu pelayanan. Tapi teman saya ini bilang, kalau begitu kita duduk-duduk aja di bawah kaki Tuhan gitu kan. Dibawa saya ke Ungaran dan kemudian kami berpisah, saya sendiri dengan Tuhan, dia sendiri dengan Tuhan. Nah, ketika saya sendiri dengan Tuhan, saya ngomong, saya lelah Tuhan, saya capek, ya saya ingin berlibur, saya ingin santai, macam-macam lah, ya seperti apa. Tetapi Tuhan sangat sayang sama saya dan kemudian dia mengingatkan saya, kalau engkau mau beristirahat, istirahatlah di bawah kakiku. Kalau engkau mau berlibur, berliburlah di bawah kakiku. Karena ketika engkau berlibur di bawah kakiku, engkau akan mendapat kepuasan yang sangat luar biasa. Betul, setelah saya berdoa, menyelesaikan pembacaan firman Allah, dan kemudian saya menikmati keindahan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Sekalipun mungkin saya dibawa seperti saya naik ke Gunung Rinjani ketika saya ada di puncak, itu wow, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehadiran Allah dalam hati. Tak tergantikan. Karena apa? Allah begitu mengasihi kita, dan kita harus mengasihi Tuhan juga, bukan dunia ini ya, supaya kita bisa sejalan dengan apa yang dimau Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi manusia. Kemarin juga saya mengatakan demikian. Karena apa? Dalam kasih itu kita bisa memberi. Seperti Yesus memberi hidupnya untuk kita, berkorban untuk hidupnya. Dan kita ada tahu bahwa saudara-saudara kita sedang mengalami bencana. Ada yang di Siau, ada yang di Aceh, ada yang di mana ini, di Sumatera Barat, ada yang di Sumatera Utara. Tapi kami sedang fokus di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Jadi kalau Anda ingin berdonasi sebagai ungkapan kasih Anda, ada nomor-nomor rekening di bawah ini yang seberapapun itu akan memberikan dampak penghiburan bagi mereka. Sama seperti saya ketika berada di titik nadir, orang-orang memperhatikan saya dan orang berkata Anda tidak sendirian. Dan saya bersyukur dan saya mendapatkan kekuatan baru. Walaupun tahun-tahun perjalanan itu sangat menyusahkan, tetapi saya bisa melihat bahwa tangan Tuhan tidak berhenti di situ. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui sahabat-sahabat, dan itu sebabnya saya mempunyai kerinduan untuk mendorong kita untuk berbuat sesuatu kepada saudara-saudara kita yang ada di tanah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hati saudara dalam kasih ini.
Dan yang ketiga, kita taat kepada Allah dengan segenap hati. Karena dikatakan jelas bahwa tetapi orang-orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi orang-orang yang mau hidup selama-lamanya harus hidup dalam ketaatan. Sering saya katakan, ketaatan adalah kunci meraih segala kebaikan Tuhan. Ketaatan adalah kunci keberhasilan kita. Ketaatan adalah kunci menerima segala kebenaran-kebenaran firman Allah. Bukti-bukti dari segala firman Allah digenapi dalam hidup kita. Ketaatan kepada Allah itu sangat penting. Dan sangat penting. Dan ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya, tanah leluhurnya, tanah orang tuanya, dan harus pergi ke negeri yang dia tidak tahu sebenarnya. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, engkau akan menjadi berkat, aku akan membuat namamu besar. Siapa yang mengutuki engkau akan aku kutuki, siapa yang berkati engkau akan aku berkati. Olehmu semua penduduk di dunia menjadi berkat. Dan itu terbukti sampai hari ini. Itu sebabnya Israel tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Memang ada saat di mana nanti mereka, kalau sudah dekat akhir zaman, mereka akan berteriak kepada Mesias itu. Tapi untuk sekarang, kita hanya tinggal menikmati bahwa ada tantangan-tantangan yang mereka alami, ada percobaan-percobaan yang mereka alami. Tapi Tuhan tidak akan pernah lepas tangan dari mereka. Karena apa? Itu janji firman-Nya yang akan dilakukan sampai tamat dunia ini. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus taat kepada Allah. Kita harus hidup dalam ketaatan penuh dengan sepenuh hati kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Jadi sebagai orang-orang muda, saya mau katakan, Anda tidak akan bisa kuat dengan kekuatan Anda. Anda tidak akan bisa kuat dengan hanya dengan kekuatan diri Anda sendiri. Tapi kita harus kuat dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam kebenaran, dalam ketaatan, di dalam kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala kebaikan Tuhan, kemurahan dan pertolongan Tuhan akan segera tiba bagi kita ketika kita membutuhkan pada waktu yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah orang-orang muda yang hebat, kreatif, tapi kuat imannya, kuat kasihnya, kuat ketaatannya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih. Biarlah orang-orang muda menjadi kuat di dalam Tuhan oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka keluar. Dan oleh biluris engkau sembuh. Dan oleh kuasanya engkau sembuh. Jamah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang sedang menderita, berkesusahan, mengalami permasalahan, apapun itu Tuhan tolong. Supaya mereka dapat memuliakan Engkau dalam nama Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Seperti mereka-mereka yang ada di Siau, seperti mereka-mereka yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, ataupun di utara itu, ataupun di selatan, ataupun di tengah. Tuhan tolonglah supaya mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kebaikan dari Tuhan datang kepada mereka, sehingga penghiburan yang dari Tuhan itu mereka nikmati. Terima kasih melalui tangan-tangan orang-orang yang berkemurahan, yang punya kasih sayang. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Allah senantiasa menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Dan saya beberapa waktu ini lupa untuk mengatakan apa yang saya lakukan setelah selesai malam. Ya, berdoalah, bacalah firman Allah, perkatakanlah firman Allah itu, sehingga ketentraman dari Tuhan saat engkau tidur, engkau menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.